Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang saya sayangi, saya cintai. Selamat pagi, selamat kita boleh memulai hidup ini dengan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami Tuhan, dan menjagai kami hingga kami boleh kembali Tuhan, membuka mata kami, menerima hari yang baru daripada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya, hari yang baru ini Tuhan, hari yang penuh berkat dan karunia dan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami Tuhan mau mengundang Tuhan dalam hati kami di pagi hari ini, agar setiap langkah, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap pikiran yang kami keluarkan Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Bapak, berbicara Tuhan akan firman-Mu pada hari ini. Isilah roh kami ini ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh dapat melangkah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebagai judul kita, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kelemah lembutan. Ya, atau lemah lembut. Nats sebagai landasan diambil dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Salah satu kelas yang saya pegang di sekolah minggu sedang mempelajari dan mendalami tentang buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, kebaikan, kesabaran, dan sebagainya. Ketika anak-anak sekolah minggu ditanya dan diminta memberikan contoh sehari-hari, apa itu kasih? Apa itu sukacita? Apa itu kebaikan dan kesabaran? Mereka semua langsung mengerti, dan tanpa ada penjelasan tentang arti dari kata atau sifat tersebut, mereka bisa menjawabnya. Tetapi ketika sampai pada kata kelemah lembutan, sulit bagi mereka untuk mencarinya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perilaku sehari-hari, atau mendapatkan sifat kelemah lembutan itu pada diri seseorang, baik itu di sekolah, guru dan teman, maupun di rumah, di keluarga. Sepertinya kelemah lembutan ini tidak begitu populer untuk dimiliki maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kelemah lembutan tidak begitu saja mudah dipahami. Memang, dalam Alkitab hanya ada dua tokoh yang digambarkan memiliki sifat kelemah lembutan, yaitu Musa di dalam Perjanjian Lama dan Yesus sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru. Seperti di Matius 11 ayat 29 tadi sampai 30 yang mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lemah lembut dan rendah hati dikaitkan Tuhan Yesus dalam rangka memikul kuk atau beban itu. Beban kehidupan kita itu. Saya mengartikannya sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Dalam kelemah lembutan mengandung unsur juga rendah hati.
Salah satu pengertian yang saya dapat tentang kelemah lembutan adalah mau menerima apa adanya. Segala persoalan itu. Tidak cepat protes dan tidak mudah mengkritik. Tidak berdebat atau belum langsung menolak. Tetapi dengan rendah hati mau belajar menerima tanggung jawab yang diberikan pada kita serta menjalaninya sampai tuntas. Itulah kelemah lembutan. Dengan demikian kita akan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan tenang dan sukacita. Hanya orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati yang mau menerima tugas betapapun kecilnya dan betapapun tidak berartinya di mata manusia. Kita dapat belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut, menerima setiap tugas yang diberikan kepadanya tanpa bersungut-sungut, tanpa protes, tapi menjalaninya sampai tuntas di kayu salib. Mari kita populerkan sifat lemah lembut dan rendah hati ini di dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Baik dalam peran kita sebagai seorang karyawan di kantor, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bawahan atau atasan, atau apapun pekerjaan kita. Belajarlah seperti Yesus. Yesus yang mengatakan bahwa belajar dengan lemah lembut dan rendah hati, maka beban kita pun akan menjadi ringan. Melaksanakan tugas dengan gembira, tidak berat menjalaninya, dan lebih lagi jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ditulis oleh U5 R. Tampu Bolon dalam buku Pelangi Jiwa PKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau berkata kepada kita untuk kita menerima setiap tugas, menerima setiap tanggung jawab yang kita kerjakan dengan tidak sungut-sungut, dengan tidak protes kepada Tuhan, atau dengan tidak sepenuh hati. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan, lakukanlah semua itu dengan lemah lembut. Lakukanlah segala tanggung jawabmu dalam hidupmu dengan kerendah hatian dan lemah lembut. Apa sebenarnya arti sesungguhnya dari kelemah lembutan dan kerendahan hati ini? Kelemah lembutan tadi sudah dikatakan dan kerendahan hati adalah mau menerima tanggung jawab kehidupan itu, baik itu tanggung jawab sehari-hari maupun persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami atau beban kehidupan itu, dengan menjalaninya dengan kerendahan hati, menerimanya, mengerjakannya tahap demi tahap beserta Tuhan sampai tuntas. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa pada waktu kita menerima segala persoalan, menerima segala tanggung jawab itu dengan rela, dengan kerendahan hati, maka Tuhan bekerja di sana. Tuhan bekerja di sana. Maka kau akan merasakan kuk yang kau terima itu tidak seberat yang kau pikirkan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh menerima segala tanggung jawab kehidupan kita dengan sukacita. Dengan apapun itu persoalan kehidupan, masalah kehidupanmu, dengan menerimanya dengan kelemah lembutan, menerimanya dan berani mengerjakannya. Nantikan bahwa Tuhan akan bekerja di dalam segala tanggung jawabmu itu, di dalam segala persoalanmu itu, sehingga kamu mampu untuk menyelesaikannya dengan tuntas bersama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini merasakan tanggung jawabmu begitu besar. Mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari mengatakan saat ini bahwa bebanmu begitu berat, persoalan hidupmu begitu berat.
Tapi Tuhan mengatakan, terimalah dengan kelembutan segala persoalan hidupmu. Terimalah segala tanggung jawabmu dengan penuh kelembutan dan rendah hati. Maka nantikanlah bahwa rancangan Tuhan belum selesai saat ini. Rancangan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Mendatangkan hari depan yang penuh harapan buat kamu. Asal kamu boleh menerima semuanya itu dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bertahan dalam segala tanggung jawab dan persoalan hidupmu. Maka nantikan rancangan Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebab aku sangat tahu akan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cukup jelas firman Tuhan pada hari ini untuk kita boleh bertanggung jawab akan segala persoalan kehidupan kita atau pekerjaan kita dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. Menerimanya dan mengerjakannya hari demi hari bersama Tuhan sampai dengan selesai. Nantikan damai sejahtera atau rancangan yang terbaik, itu damai sejahtera itu akan kamu terima. Selamat berakhir pekan. Selamat melakukan kelemah lembutan dalam hidupmu. Tuhan Yesus besertamu. Amin. Shalom.